4 kerajaan ini bisa jadi kerajaan Islam tuh bagaimana? Jadi kalau di Tidore dan Ternate itu Islam masuk jauh sebelum diformalkan keislamannya. Jadi orang ada syekh yang datang sampai ke Ternate, ke Tidore, kemudian menyiarkan agama. Tapi sebenarnya Islam sudah ada di sana. Tapi lebih daripada itu, Nuku punya diplomasi yang sangat hebat. Berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Inggris, berhadapan dengan ini. Sehingga di masa kepemimpinan Sultan Nuku itu tidak pernah ditangkap begitu. Bapak Sultan melihat bagaimana sebenarnya Indonesia untuk Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara itu apakah sudah mendapatkan yang semestinya dari Indonesia atau bagaimana? Ya. Kalau sedikit ya sudah dapat. Ya. Kalau 100 mungkin ya, baru 10, 90 belum. 90 belum. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini semangat-semangat yang ada di sini. Saya suka sekali ya ini sore-sore kita berjumpa lagi teman-teman semuanya di tenda Tanya Air. Semuanya di depan tenda kita bertanya-tanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kali ini teman-teman semuanya, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali ini. Dan teman-teman pasti sudah lihat di thumbnail juga ya. Ini adalah Sultan Tidore. Alhamdulillah. Inilah dia ayahanda kita Sultan Tidore, Bapak Hussein Shah. Ini Sultan Tidore yang keberapa sudah ini? Secara garis-garisnya itu. Ada 2 versi, satu Sultan Tidore ke-36. Atau bisa juga jadi Sultan Tidore ke-37. Oh, antara 36 atau 37? 37, karena saya tidak masuk dalam wilayah memperdebatkan. Kan ada satu sultan yang menurut satu versi, dia diini oleh para penjajah sehingga itu tidak diakui. Tapi saya tidak masuk dalam wilayah itu. Ya, mau keberapa yang penting bagaimana mengemban amanah yang ada sudah. Eksistensi kesultanan itu bisa tetap ada dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin, amin. Dan inilah dia ya, Sultan berarti sudah panjang sekali, ke-36 atau ke-37. Ini ibaratnya kalau saya membayangkan ya, kalau kita masih di zaman dulu ya, zaman Belanda atau apa gitu tuh, ini satu kehormatan gitu. Ini orang kerajaan ini gitu, datang dulu di kebun-kebun tidak jelasin. Makanya teman-teman kalau nonton Tenda Tanya kemudian ada jangan terprotes masalah ada suara binatang apa. Memang ini di kebun teman-teman ya. Ini bukan studio. Jadi memang ada orang Kupang bilang dik-dik. Saya tidak tahu kalau di sini apa namanya hewan itu. Pokoknya bunyi kik. Nah, itu di Kupang namanya dik-dik. Dik-dik. Di sini apa ya namanya? Tonggeret. Di sini namanya tonggeret. Nah, itu. Nah, hewan semacam itu. Lalu kemudian kalau ada suara-suara orang bermain, anak-anak kecil kan bermain dan sebagainya, namanya juga kebun. Ya, begitulah. Tapi ini kemudian kita tanpa mengurangi hikmatnya itu, kita sudah kedatangan ayahanda Sultan Ternate ini. Dan yang ingin saya tanyakan pertama tentu adalah bagaimana bisa Islam ada di itu Ternate sana itu, Ternate Tidore ya. Karena saya pertama kali ke Tidore, saya pertama kali ke Maluku Utara itu ke Tidore, tapi memang landingnya di Ternate, tapi acaranya di Tidore. Itu saya kaget kayak, di sini ternyata banyak Islam. Nah itu, bagaimana bisa sampai di sana itu? Iya, jadi kalau Islam masuk di Ternate, di Tidore, atau di Maluku, Kia Raha itu 4. Kia itu adalah sebuah institusi kenegaraan. Jadi negara dalam bentuk kerajaan itu ada 4. Ada kesultanan, kesultanan Bacan, kesultanan Jailolo, kesultanan Tidore, dan kemudian kesultanan Ternate. Bacan dan Jailolo ini ada di mana? Bacan dan Jailolo ada di Jailolo, di sebelah Ternate. Nah, kalau di Pulau Halmahera atau masih di pulau yang Ternate ini? Di Pulau Halmahera. Oh, jadi di Pulau Halmahera, Jailolo ini. Halmahera bagian barat.
Nah, kalau Bacan? Kalau Bacan di Halmahera bagian selatan, tapi pulaunya terpisah dengan Pulau Halmahera itu saja di Bacan. Jadi mungkin sekitar perjalanan dengan kapal sekitar 6 sampai 7 jam lah. Ya. Artinya kalau dengan speed 3 atau 4 jam. Oke, 4 kerajaan inilah. Ini 4 kerajaan Islam ini. 4 kerajaan Islam. 4 kerajaan Islam. Kalau dulu ada satu kerajaan namanya Kerajaan Loloda. Loloda itu juga di Halmahera bagian barat. Tapi setelah waktu itu kerajaan belum ada, Islam belum masuk pada saat itu. Tapi begitu Islam masuk, mereka dianeksasi masuk ke dalam wilayah Kesultanan Jailolo. Itu Kesultanan ini. Dan sekarang status itu menjadi Sangaji atau Gimalaha. Sangaji itu ya dalam strata kenegaraan di kesultanan itu dia semacam gubernur posisinya. Kalau sultan semacam presiden atau level itu. Oh, jadi Sangaji itu sebenarnya sebutan untuk gubernur begitu. Iya, gubernur. Oh, jadi, kami di Flores itu ada orang yang maksudnya keluarga yang turun temurun dia punya fam Sangaji. Iya. Jadi Sangaji itu bisa saja diangkat menjadi kepala pemerintahan, bisa juga karena marga. Jadi marga Sangaji itu marga yang terhormat yang diberikan tempat di dalam wilayah kesultanan. Ya. Begitu. Nah, 4 kerajaan ini bisa jadi kerajaan Islam itu bagaimana? Jadi kalau di Tidore dan Ternate itu Islam masuk jauh sebelum diformalkan keislamannya. Jadi orang ada syekh yang datang sampai ke Ternate, ke Tidore, kemudian menyiarkan agama. Tapi sebenarnya Islam sudah ada di sana. Islam sudah ada lebih dulu. Dan kalau dalam ini masih dalam perdebatan, ada yang bilang masuk dari para tabi'in setelah Rasulullah, kemudian sahabatnya para sahabat. Iya. Nah itu yang mengantarkan. Ada sebagian bilang mereka singgah di Cina, kemudian kalau versi Ibnu Battuta, kemudian nanti dari Cina baru mereka masuk ke Maluku, ke Raha. Tapi saat itu syiar Islam belum diterima sebagai sebuah institusi kenegaraan. Dia masih ini, sehingga sultan-sultan pada saat itu walaupun dia sudah Islam, dia masih disebut raja atau kolano pada saat itu kolano. Nah setelah pada abad ke 14 sampai 16 itu baru diterima Islam sebagai bagian daripada sistem pemerintahan di dalam kesultanan itu, maka berubah namanya dari kerajaan menjadi kesultanan. Berarti kalau ditarik-tarik ya mungkin secara sejarahnya itu dari tabiin mereka ya masuk sampai dari Cina masuk sampai ke situ ya. Sampai ke situ ya. Iya. Masya Allah. Jadi ada 2 sahabat, 2 kakak beradik, yang satu itu yang diperintahkan masuk dan dia menyiarkan, yang ahli bahasa itu karena kelebihan dia di dalam bidang bahasa sehingga dipercayakan oleh Rasulullah untuk menyebarkan agama sesuai dengan bahasa yang dia kuasai. Ya. Nah, saya lupa nama sahabatnya. Nah, 2 orang sahabat itu yang menyiarkan sampai ke Cina, dan kemudian yang satu lagi yang kakak itu memerintahkan adiknya itu untuk sampai ke wilayah timur. Dan itulah embrionya kita di sini. Begitu. Lalu kemudian saya hubungannya itu 4 kerajaan itu seperti apa? Kakak adik kah bagaimana itu? Iya, jadi mereka satu moyang saja. Kemudian melahirkan 4 anak. 4 anak. Kemudian anak ini oleh bapaknya diberikan jabatan masing-masing di daerah dengan wilayah-wilayah yang sudah ada. Kemudian mereka sebagian memperluas wilayah-wilayahnya itu. Contohnya, kalau Ternate dulu diberikan wilayahnya itu di Pulau Ternate dan sekitarnya beberapa pulau kecil. Tapi kemudian Sultan Khairun dan anaknya Sultan Babula mengembangkan wilayah-wilayah itu sehingga menjadi besar. Sehingga Babula disebut sebagai Sultan yang menguasai 72 pulau besar. Nah, kalau di Tidore ada Sultan Saifuddin, kemudian turun sampai ke Sultan Nuku. Sultan Nuku nih yang itu. Iya, yang saya pakai bajunya ini. The Lord of Fortune itu. Iya, dan ini juga pernah dituliskan bukunya oleh Bapak Muridan Wijoyo. Iya.
Ini teman-teman kalau beli ada di Kobam, di komunitas bambu ini. Saya juga punya ini. Ya, ini. Iya, jadi kita lanjut sedikit. Ya, jadi kalau Nuku, kemudian Nuku melakukan ekspansi, Nuku dengan moyangnya itu pernah melakukan ekspansi besar-besaran termasuk sampai ke Papua. Nah, sampai ke Papua dan Papua secara keseluruhan. Nah, tapi setelah itu dan yang terakhir Sultan Zainal Abidin Shah menjadi gubernur Irian Barat perjuangan pertama. Ibu kotanya di Suasio Tidore. Suasio di Tidore. Kemudian sesudah itu 1956 sampai 1961 ibu kota provinsi itu dikembalikan ke Jayapura. Sekarang Irian. Nah, sekarang dibelah-belah lagi menjadi berapa? Sudah 8 kah? Iya ya, 8 kah? 5 kah? 5 atau 6 provinsi dibelah itu. Jadi kurang lebih seperti begitu. Berarti saudara, semua ini saudara kandung pada awalnya ya. Nah, kemudian itu dikasih ini. Dan saya juga tidak tahu secara pastinya, maksudnya bagaimana perjalanan, tapi kalau saya baca sejarahnya kami orang Lamakera di Flores Timur, keislamannya Lamakera itu sedikit banyak dari Ternate Tidore. Siap. Jadi ada Al-Quran tertua yang ada di satu kabupaten di NTT. Itu Al-Quran tertua itu ditulis tangan oleh seorang ulama besar dari Ternate yang kemudian Al-Quran tua itu dikasih hadiah ke orang Kristen yang masuk Islam di sana di Flores. Saya lupa kabupaten. Iya, saya juga tahu ini cerita. Maksudnya saya tahu Al-Quran itu ada, cuman saya lupa tempatnya apa namanya. Tapi ada sampai sekarang masih ada, betul. Di situ. Betul sampai sekarang. Jadi Al-Quran itu pernah di tahun 2016 itu pernah Al-Quran itu diminta oleh Sultan Ternate Mudaffar Shah untuk dibawa ke Ternate. Jadi Al-Quran itu dia sempat mengendap di Ternate kurang lebih ada 1 tahun. Kemudian sesudah itu oleh orang tua-tua disuruh dikembalikan ke tempat di mana ulama itu memberikan hadiah kepada itu. Oh, ya, karena itu pemberian ya. Pemberian. Jadi dikembalikan. Lalu kalau cerita Sultan Nukut sendiri ini kan maksudnya nama itu yang terngiang kalau saya bicara tentang Tidore, karena waktu itu saya dikasih kaos juga, kemudian punya bukunya juga, jadi kayak terngiang Sultan Nuku, langsung Tidore. Nah, itu ceritanya sendiri Sultan Nuku tuh itu di zaman Belanda atau Belanda ya? Di zaman Belanda. Jadi Sultan Nuku ini beliau lahir pada tahun 1738. Sebagian mengatakan 1736. Kemudian beliau kembali ke rahmatullah pada tahun 1805. Nama beliau adalah Amiruddin Shah Kaicil Paparangan. Jadi beliau disebut oleh orang Tidore itu Jou Barakati. Nah, kemudian orang Inggris mengatakan The Lord of Fortune, Tuan yang diberkati. Nah, tapi orang Belanda bilang lain lagi, Prince Rebel katanya. Pangeran pemberontak karena tidak pernah mau kerjasama dengan Belanda. Prince Rebel. Prince Rebel. Ya. Jadi itu beliau disebut sebagai Jou Barakati, Tuan yang diberkati. Dalam Ernest Katopo, Katopo menulis. Katopo ini orang Kristen, penulis sejarah, tapi benar-benar sangat objektif. Ya. Dia mengulas tentang kenapa Nuku disebut sebagai Jou Barakati atau The Lord of Fortune. The Lord of Fortune. Kenapa itu? Nah, dia menukil bahwa pernah terjadi satu peristiwa besar ketika Nuku berkonfrontasi dengan Belanda di depan Pulau Tidore di Selat Moti dan Pulau Makian. Itu terjadi konfrontasi besar dan formasi perahu yang ini perahu modern yang digunakan oleh Belanda. Ya, kemudian Belanda melakukan ini dan menenggelamkan semua perahu, kora-kora, juanga dan ini pasukan Nuku semua ditenggelamkan. Tinggal satu perahu Nuku yang belum ditenggelamkan dan sasaran terakhir oleh Belanda itu adalah itu. Setelah semuanya tumbang, tapi pada saat itu diterik matahari di siang bolong.
tiba-tiba awan gelap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, turun hujan badai dan seterusnya. Kurang lebih mungkin tidak sampai 2 jam. Sesudah itu tiba-tiba langit menjadi cerah kembali. Oh, jadi Belanda tidak bisa. Jadi Belanda tidak dapatkan dia, ternyata dia sudah ada di Raja Ampat. Wih, di sejauh. Papua, sejauh sekali dalam kurun waktu yang hanya 2 jam lebih. Wih. Nah, oleh karena itu Ernest Katoho mengatakan mungkin saja dia disebut the Lord of Fortune, dan orang Tidore mengatakan Joe berkati, dia yang diberkati. Mungkin peristiwa itu yang mereka lihat dengan kasat mata, dengan mata kepala sendiri. Mendung cuma 2 jam. 2 jam, siap. Beliau sudah sampai Raja Ampat, wih, ini langsung cepat. Layar, dayung. Itu dia. Jadi kalau bicara tentang Nuku itu memang menjadi simbol ini. Kata-kata beliau misalnya, salah satu kata beliau ditujukan kepada Belanda pada saat itu. Kalau sekarang mungkin kita berhadapan dengan oligarki barangkali. Iya. Nah, Nuku menggunakan satu simbol bahasa Ifa no Choulada. Lada ngoni mansiawa. Jangan pernah Anda berkhidmat kepada para penjajah. Belanda pada saat itu, penjajah itu, oligarki pada saat itu, VOC dan sebagainya, itu kan Belanda, milik Belanda. Iya. Jadi disebut simbol itu dipakai simbol lada. Lada itu Belanda itu. Ya. Tapi kalau diterjemahkan secara bebas, siapa saja yang punya perilaku sama dengan Belanda, sama dengan oligarki dan seterusnya, ya dia bagian dari situ. Nah, Nuku bilang, Ifa no Choulada, jangan kalian berkhidmat kepada mereka, sebab mereka bukan identitas kalian, bukan cita rasa kalian, bukan dari marwah kalian. Ya, Ifa no Choulada. Maksudnya berkaca dengan dulu ya orang tua Sultan dan segala macam ini berperang lawan Belanda kan, pasti ya kita baca di sejarah-sejarah, maksudnya saya baca di sejarah kan Belanda tidak Belanda saja. Dia kan pasti menggunakan orang dalam. Iya, bayar juga ketemu orang-orang yang mau untuk bela dia. Nah, itu bagaimana strateginya pada waktu itu? Iya, jadi Nuku ini dia hidup ketika dia dinobatkan menjadi sultan. Kemudian dia keluar dari Tidore, dikejar. Jadi ada versi dia dinobatkan di dalam dan dia dinobatkan di tanah pelarian. Jadi beliau punya kekuasaan itu beliau tidak kendalikan dari dalam kerajaan. Beliau sekitar 23 tahun setengah itu di medan perjuangan dari satu pulau ke pulau yang lain. Sehingga dia benar-benar oleh orang Ambon sangat dikenal, di Maluku sangat dikenal. Dan kalau saya sampai di Maluku, benar-benar di Ambon, di ini sampai ke Gorom, apa dan segala macam itu, seperti mereka melihat bahwa saya datang kembali membawa misi dari Nuku, jadi mereka sangat sayang, sangat cinta. Nah, dia 23 tahun setengah. Kemudian sesudah itu, dia kembali ke Tidore dan melakukan revolusi tanpa darah itu. Jadi itu. 23 tahun kemudian duduk bertahta di Singgasana memerintahkan Tidore secara langsung itu cuma 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sesudah itu beliau dipanggil oleh Allah. Jadi beliau tidak pernah menikmati itu semua. Yang penting bagaimana mereka ini tidak berkhidmat pada lada, pada ini. Jadi orang-orang yang kemarin, jadi dia bersengketa juga dengan saudara kandungnya. Iya. Saudara kandungnya. Jadi itu dia tidak memandang kalau benar ya benar, hitam ya hitam, putih ya putih, itulah Nuku. Iya. Karena berkaca juga, ya tadi Sultan sempat bilang juga bahwa misalnya kita mau musuh oligarki yang macam Belanda nih sekarang nih, kan oligarki nih. Tapi dia tidak sendiri, dia pakai kita punya saudara-saudara kita juga yang mau bela dia gitu. Jadi kayaknya kita kemudian habis waktu di horizontalnya gitu, bukan di bagian yang harusnya kita vertikal, kita hajar dia yang di atas ini, tapi kita habis waktu di. Nah, kalau Sultan melihat kondisi yang kita sekarang tuh berkaca dari yang Sultan Nuku yang dulu, bagaimana yang harus kita lakukan biar kita tuh kita kompak, kita ini lada kau tuh bukan itu gitu. Itu bagaimana? Jadi ini kita dalam posisi hari ini, walaupun situasi dan kondisi berbeda, tapi esensinya yang kita hadapi sama dengan Nuku hadapi pada saat hampir itu. sama, betul.
Jadi ini ya kalau saya perjuangan yang tidak pernah bisa berhenti. Apapun juga, di medan manapun juga, di ruang apapun juga, visi dan misi ini tetap harus kita gaungkan. Kita memberikan penyadaran pada siapa saja yang ada di sekitar kita, kita memberikan pencerahan dan penerangan bahwa kehidupan ini dia tidak akan berhenti di dunia ini saja. Dia akan berkelanjutan sampai terakhir kita akan bertemu dengan Allah. Kuatkah kita bertemu dengan Allah dalam posisi kita bagian dari oligarki atau kita bagian dari kaum penjajah? Nah, ini harus diberikan kesadaran. Hidup ini terlalu singkat. Sementara di akhirat adalah kehidupan yang utuh dan selama-lamanya. Tidak ada tawaran apapun juga kalau sudah bertemu dengan Allah. Ketika orang-orang yang meninggal, dia hanya meminta kepada Allah, tolong kasih saya sesaat saja. Mungkin dalam satu kedipan mata yang penting saya balik di dunia. Kemudian saya akan mengaktualisasikan apa yang saya punya ini semua untuk Allah. Tapi Allah kan bilang sudah terlambat, sudah selesai. Orang perjanjian sudah sampai di situ, sudah tidak ada lagi orang yang mati kemudian balik lagi. Itu setelah ada cerita-cerita fiksi saja kan. Jadi itulah, kalau saya tidak pernah akan berhenti untuk memberikan pencerahan baik pada diri saya dan kepada siapa saja, terutama di Kesultanan Tidore. Walaupun dalam dimensi tertentu saya dihujat, ada yang ini. Tapi menarik juga tadi Sultan mengaitkan tadi dengan ada ketakutan-ketakutan. Maksudnya nanti ada islamisasi apa segala macam. Tapi kalau dari kacamatanya Sultan sendiri, seberapa pengaruh sebenarnya antara Islam dengan, maksudnya Islam ini ketika dia masukin, maksudnya kita gabungkan dengan politik tuh seberpengaruhnya kayak gimana? Jadi kalau saya lihat, Dur, ini seharusnya para tokoh-tokoh Islam kita, ulama-ulama kita, dan lebih spesifik lagi orang Islam yang diberikan jabatan, ya, dia kan tidak bisa hanyut dengan jabatan yang itu. Dia jadikan jabatan itu untuk bagaimana membuat orang menjadi tercerahkan, orang mendapatkan jati diri yang sesungguhnya. Tapi sekarang kan yang dapat jabatan kemudian menganggap Islam ini menjadi penghalang. Padahal Islam ini kan rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi semua orang. Nah, hanya kita tidak mampu menyelami terlalu jauh ke dalam. Akibatnya sepenggal yang kita dapat dan kita buang yang lebih banyak itu. Nah, di sini kalau saya, Islam sebagai rahmatan lil alamin ini harus lebih diini terhadap semua elemen masyarakat. Nah, terutama tokoh-tokoh atau pemangku-pemangku kekuasaan, ya. Daulah presiden, kemudian gubernur, wali kota, kemudian para menteri. Tapi kalau gubernur, wali kota, bupati dan para menteri sudah bersekongkol dengan kejahatan, apalagi yang harus kita ini? Ya, kita memberikan perlawanan, ya pada akhirnya juga akan seperti itu, Dur. Ya. Jadi, tapi tetap tidak bisa kita putus asa. Tetap berjuang terus. Ya, seperti, nah ini tadi yang Dur bilang. Sebentar, Sultan. Ini terlalu banyak helikopter ini. Doa latihan apa ini helikopter ini? Terlalu banyak helikopter. Nah, oke. Jadi bagaimana tadi? Ya, jadi kalau saya, ya bagaimana belum terlambat lah pemangku kepentingan kita di negara ini, dari tingkat yang paling tinggi sampai pada yang paling di bawah, ya harus memperbaiki niatnya. Ya, kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dari diri masing-masing. Kalau kita tidak memulainya, kita hanya berharap satu orang ke orang yang lain, akan susah. Ya, kita mulai, mudah-mudahan menjadi contoh, anutan bagi orang-orang yang lain untuk menyertakan dalam kebaikan itu. Jadi saya bilang, ketika Ibrahim alaihissalam, beliau hanya seorang diri pada saat itu, sudah diini oleh banyak orang yang seperti Dur juga pernah tahu. Cuma saya mengulangi saja untuk bisa merangsang kita untuk mengingat itu terus menerus. Ya, ketika itu Ibrahim kan sudah tidak ada harapan lah, karena dia hanya seorang diri. Kemudian oleh Raja Namrud dibuang di dalam api yang
membakar yang tidak ada mungkin keselamatan sedikit pun, tidak ada celah sedikit. Tapi ternyata Allah bilang, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau. Ya. Karena memang api itu adalah juga ciptaan. Ya. Allah berkehendak, perintah ikutlah. Dan pada saat api berkobar, ya kan hanya ada burung pipit yang datang meneteskan air liurnya. Kemudian cicak yang memberikan kobaran api lewat siulannya sedikit. Tapi apa arti dua binatang ini? Tapi lagi-lagi cicak mengatakan kepada burung pipit, tidak ada artinya engkau dengan aku dengan tiupan dan engkau dengan tetesan air liur. Tapi kata pipit, burung pipit, betul tidak berarti. Tapi Allah melihat keberpihakan kita, engkau dan aku berpihak pada kebenaran dan engkau ada di mana. Itu pasti dan pasti akan Allah catat. Nah, sekarang saya dur dengan siapa saja yang ada, kita harus berpihak pada kebenaran. Kelak nanti akan ini dipertanggungjawabkan. Spirit itulah yang diwariskan oleh nenek moyang kita, orang tua-tua kita yang harus kita jaga, kita rawat. Entah kita sendiri, entah kita banyak, keberpihakan itu penting. Keberpihakan pada apa yang benar. Gitu. Nilainya, valuenya ini. Dan yang saya tangkap dari Sultan tadi jelaskan berarti bagaimanapun ya kita tetap harus bergerak untuk kasih contoh, untuk kasih hal-hal yang baik. Mudah-mudahan resonansinya saling bergabung, menciptakan gelombang yang lebih besar, sehingga kita bisa suatu saat bisa tercerahkan. Nah kemudian di Ternate, kita beralih ke Ternate sedikit. Di Ternate itu saya pernah bikin materi, maksudnya Ternate itu kan terkenal sebagai kota 1000 benteng. Maksudnya saking benteng tentara banyak sekali di sana. Sampai saya tuh pernah ngejok, saya bilang kayaknya di Ternate itu orang mau main benteng susah. Main benteng anak-anak kecil, main benteng susah karena mau lari di mana-mana benteng. Nah itu kok bisa jadi benteng sebanyak itu di Ternate, di Tidore juga? Maksudnya itu kenapa ya? Kalau benteng di Ternate dan Tidore ya sama banyak. Dua benteng di dua tempat itu punya benteng yang sama, Ternate maupun Tidore. Nah itu kenapa? Apakah jalur lautnya itu memang sestrategis itu? Kalau dulu memang itu disebut jalur rempah. Tapi kalau saya lagi karena Abdur sudah mengorek tadi dan seperti membuat saya tersinggung sedikit, Abdur. Apa tuh? Abdur bilang, saya tidak peduli kalau saya bicara hal yang satu, saya bicara saja itu. Jadi kalau saya bercanda ini. Tidak maksudnya kalau Bapak kan harus adil harus ini kan. Kan kalau saya kan tidak ada di posisi itu. Tersinggung ini kan ada dua. Ada hal yang nanti kemudian saya melahirkan dendam. Tapi tersinggung yang satu ini memicu saya untuk lebih berbuat lagi pada hal-hal yang lebih ini. Semangat heroik saya harus bangkit. Alhamdulillah. Lebih berjuang lagi. Jadi kembali ke benteng yang tadi. Benteng. Jadi kalau benteng ini di dua tempat ini benteng terbanyak. Dan bahkan benteng-benteng itu dibuat untuk dua tempat ini berkonfrontasi. Jadi Kesultanan Tidore itu pernah berpindah tempat sampai 3 kali. Karena dia berhadapan dengan Ternate pada saat itu. Ternate di Castella dan di Kota Janji, Tidore di benteng Tahula sini, kemudian ada di Toloa dan seterusnya berhadapan-hadapan. Nah, dua ini kekuatan ini, dua imperium ini dimanfaatkan. Satu, Ternate mungkin pada saat itu Portugis masuk dan lewat jalur Ternate. Nah, kemudian Belanda. Nah, kemudian di Tidore yang masuk Inggris dan Spanyol. Jadi dua kekuatan ini memanfaatkan dua kesultanan inti untuk berkonfrontasi dan dia mengambil untung, misalnya rempah-rempah. Tapi kalau saya melihat boleh benar itu dia, karena ada faktor rempah-rempah sehingga dua oligarki besar ini memanfaatkan dan memprovokasi dua sultan pada saat itu. Tapi lebih daripada itu saya kira ada faktor lain. Mohon maaf, karena apapun hegemoni itu terjadi, perebutan kekuasaan itu terjadi. Satu, persoalan ekonomi. Dua, ada persoalan keagamaan. Itu tidak bisa kita tutup mata. Tidak bisa kita tutup mata. Jadi pada saat itu juga dua kesultanan ini adalah kesultanan yang berlatar belakang pada Islam.
Dan oleh karena itu, dua kekuatan besar yang datang dari luar seolah-olah berkawan, tapi sesungguhnya tidak gitu. Dia membuat konfrontasi, tapi dia sendiri tidak pernah turun berperang. Yang berperang adalah orang-orang itu, sultan dan balanya masing-masing. Ya. Jadi dua hal ini tetap kalau dalam catatan sejarah saya, catatan pengetahuan saya, nah, satu masalah ekonomi dan yang kedua masalah pertarungan ideologi pada masa itu. Ya. Nah, sehingga dibuatlah raja-raja pada itu Ternate bikin benteng di Ternate ini. Yang berkonfrontasi kan bukan Belanda dengan Spanyol, bukan Belanda dengan Inggris. Yang bertarung kan Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Yang notabene adalah orang-orang Islam. Divide et impera. Divide et impera, ya seperti itu, pemecah belah. Jadi ya itu mudah-mudahan sekarang bisa memberikan penyadaran bukan hanya pada orang Tidore, bukan hanya orang Ternate, bukan saja Jailolo, Bacan dan semuanya, tapi seluruh anak bangsa ini harus menyadari itu bahwa divide et impera tadi yang sebagaimana Dur bilang itu dia akan berlaku sampai dunia dia patah dan binasa. Pengaruh itu tetap akan berjalan terus. Ya, apalagi ada penetrasi dan sebagainya, termasuk orang berorganisasi. Kadang-kadang ada pembusukan orang masuk ke dalam bikin berkelahi di dalam. Maksudnya apalagi teman-teman kita itu memang sudah dianugerahi dengan perbedaan yang luar biasa. Sabang sampai Merauke ini ya. Perbedaan luar biasa sekali, budaya, bahasa, pakaian adat, apa sih? Wow, bedanya itu logat. Orang-orang timur aja tuh saling ejek masalah logat. Saya tidak tahu kalau di daerah Maluku Utara tuh logat mana yang paling baik, saya tidak tahu ya. Cuma kalau di NTT gitu, kami orang-orang Flores ini kalau sudah balogat itu orang Kupang mulai ketawa. Ini pokoknya, tapi intinya kita itu banyak sekali perbedaan yang mana kalau tidak pintar-pintar itu gampang sekali memicu ya. Pemantiknya tuh gampang sekali. Nah itu. Nah kalau tadi masalah ekonomi, masalah ideologi, kemudian Sultan bilang, nah itu sampai saat ini Sultan melihat di timur terutama, maksudnya di timur khususnya lagi mungkin di Tidore atau Ternate atau Maluku Utara, itu perbedaan masalah ideologi, agama, apalagi orang tuh sekarang tuh ngomong toleransi itu kayak kalimat aja gitu. Maksudnya saya berpikir, maksudnya di hati saya itu kita orang timur tuh toleransi tidak perlu diomongin, dia sudah ada di hati itu tuh. Tapi di Jakarta sini orang mungkin belum ada di hati mereka, jadi mereka tuh ngomong aja terus kita harus toleransi. Kita di timur mah sudah biasa itu begitu-begitu tuh. Nah jadi itu, kalau saya begini ya, saya paham. Jadi kalau bicara tentang toleransi dan intoleransi, kemudian ada petinggi-petinggi dari Jakarta datang, kemudian mengajarkan kepada orang di timur tentang toleransi, tentang moderasi beragama. Saya baru dengar lagi, agama ini ada yang tidak moderat barangkali. Jadi datang lagi, saya datang bilang moderasi beragama. Jadi saya bilang ke mereka, kalau mau studi tentang toleransi, Bapak jangan studi di Jakarta. Kemudian Bapak jangan mengajarkan di tempat yang salah tentang ajaran toleransi. Bapak tahu nggak? Saya bilang ke mereka, dan ini para menteri yang datang, Pak. Nggak usah saya hitung, nanti selesai ini saya kasih tahu menteri-menteri yang datang. Saya bilang di sini jangan ajarkan toleransi. Sebelum Indonesia ini ada, pada tahun 1863, Indonesia belum ada dan orang belum membayangkan bahwa akan hadir satu negara yang bernama Indonesia pada saat itu. Tapi toleransi ini sudah diajarkan jauh sebelum Indonesia lahir. Jauh sebelum Indonesia lahir. Itu Otto dan Geisler, dua misionaris besar, datang karena misionaris-misionaris ke tanah Papua, Dur, itu masuk Papua dan balik tinggal nama. Karena pada saat itu juga sebagian besar orang Papua walaupun hidup dengan adat, tapi secara formal belum ada yang namanya Islam, Kristen. Tapi adat telah mengajarkan mereka gitu tata krama kehidupan di Papua. Jadi jangan menganggap orang Papua orang yang terbelakang. Tidak, orang Papua itu orang-orang hebat pada masanya. Karena ketika agama tidak ada, tapi adat istiadat sudah ada lebih dulu. Nah pada saat itu Otto dan Geisler datang dan mengajar. Sebelum Otto dan Geisler ada misionaris yang datang dan pulang tinggal nama.
Nah, Otto dan Geisler melakukan studi kenapa ini terjadi. Oh, ternyata poinnya itu mereka harus ke Tidore. Nah, Otto dan Geisler pergi ke Tidore dan ketemu dengan Sultan Ahmadul Mansur. Sultan Ahmadul Mansur kemudian menyatakan bahwa kami mau menyebarkan agama Kristen di tanah Papua. Kalau betul dia fanatik terhadap Islam dan dia menganut ekstremitas seperti yang kita dengar-dengar itu, Ahmadul Mansur tidak akan kasih izin. Mungkin Otto dan Geisler juga akan habis di situ. Tapi apa kata Ahmadul Mansur? Dia panggil 36 perangkat adat terbaik Kesultanan Tidore. Antar ini Tuan Otto dan Geisler ini. Dorang mau menyebarkan agama Kristen di tanah Papua. Pastikan dorang keselamatan sampai agama itu tersiar di sana. Diantarkanlah 36 perangkat terbaik. Itu Ahmad Ustadz Abdul Samad pernah mengulas tentang ini. Ya. Mengantarkan 36 orang perangkat terbaik ini mengantarkan Otto dan Geisler. Dan kemudian kapal karam di Pulau Mansinam, yang kemudian oleh SBY Pulau Mansinam itu diresmikan sebagai bentuk Injil masuk di tanah Papua. Kan Nur kan pernah juga kritik SBY juga, saya pernah ikutin. Jadi itulah tanah Papua itu Injil masuk di situ atas toleransi yang paling tinggi dan agung oleh Ahmadul Mansur. Jadi Tuhan datang salah tempat, Pak. Tuhan datang kemudian mau mengajarkan. Betul. Tuhan belajar yang lain lah. Di sana ini jangan saya. Dan oleh karena itu ketika orang bicara toleransi, orang di Tidore itu, saya ini mengalami ketika kerusuhan terjadi pada tahun 98, 99 sampai di tahun 2000. Ini laki-laki yang hitam ini, nanti mungkin akan tersebar ini. Laki-laki yang hitam ini. Salah satu bagian yang diperintahkan oleh Sultan Jafar Shah memerintahkan kepada saya menjadi panglima pada saat itu, Kapitalau, untuk menenteramkan situasi di Maluku Utara pada saat itu. Dan kemudian Maluku Utara menjadi damai, tenang, dan seterusnya. Polisi dan tentara turun juga tidak bisa, karena ini perang sudah menyangkut dengan agama. Kadang-kadang orang terprovokasi, Islam ke Islam, Kristen ke Kristen. Yang bisa hadir pada saat itu adalah Kesultanan Tidore, melakukan penetrasi dan penertiban semua sehingga damai. Walaupun pada akhirnya saya tidak diberikan penghargaan sebagai tokoh apa itu namanya rekonsiliasi. Tokoh perdamaian. Rekonsiliasi. Dong pakai tokoh rekonsiliasi. Jadi diberikan pada beberapa orang. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting bagaimana rakyat bisa aman, agama bisa hidup berdampingan, satu saling berkasih sayang dengan yang lain. Amin. Itu dulu. Amin. Dan tadi Sultan karena bicara masalah yang Papua, saya jadi teringat ini. Saya jadi teringat cuplikan saya nonton di YouTube. Waktu itu saya lupa itu tuh MPR DPR kah, DPD kah, pokoknya yang ada parlemen. Di situ ada parlemen, ada perwakilan bapak kita dari Papua bicara. Kemudian mereka satu parlemen ketawa. Nah, habis itu baru Bapak Sultan omong bilang, kalian jangan ketawa-ketawa. Kalian orang kami orang Maluku Utara, Papua Barat itu sudah mati banyak demi Indonesia. Baru kami bicara di sini kalian ketawa-ketawa. Tolong saya. Nah, mulai dari pembicaraan yang itu sampai sekarang, Bapak Sultan melihat bagaimana sebenarnya Indonesia untuk Papua Barat, Maluku Utara itu apakah sudah mendapatkan yang semestinya dari Indonesia atau bagaimana? Kalau sedikit sudah dapat. Kalau 100 mungkin baru 10, 90 belum. 90 belum. Paling kira sudah ada 10 lah. Ada 10. 90 itu adalah bagian daripada kebohongan terhadap orang di sana itu saja. Jadi jangan salah kalau di Papua ada OPM, di Maluku ada RMS. Bibit-bibit ini kalau tidak segera ini, ya dia akan tumbuh subur dan berkembang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya percaya bahwa Presiden Prabowo punya pengetahuan tentang ini, sehingga jangan membiarkan paham-paham seperti ini dia bisa tumbuh dan subur dan berkembang di mana-mana. Dan caranya adalah bagaimana menanamkan kejujuran, keadilan. Anda bicara tentang nasionalisme, Anda bicara tentang ini dan itu, tapi sementara contoh yang Anda berikan tidak
sesuai dengan kata dan perbuatan, satu kata dan perbuatan. Ya nonsens itu omong kosong, dan di luar akan orang bikin lain untuk omong kosong. Bafoya semua tuh orang Papua bilang, orang Ternate bilang, orang Flores juga bilang seperti begitu. Dan saya percaya di tempat Dur juga sama, karena ketoran juga bagian dari apa namanya entitas yang hampir mirip lah. Ya, sama lah. Betul. Ya, sama. Dan itu, melihat itu maksudnya menarik, maksudnya paham-paham yang ada itu sebenarnya dibasminya itu atau diredamnya itu dengan kejujuran dan keadilan, bukan dengan senjata lagi, karena kalau dengan senjata tidak akan bisa, harus justru dikasih. melahirkan, kalau senjata bahkan melahirkan dendam yang terus menerus tidak pernah habis. Saya punya orang tua misalnya, saya tidak berdaya, tidak berkuasa, dan sudah saya sapu dada. Tapi di dalam hati kecil saya itu ada pasti bersemayam dendam, kesumat, yang saya akan cari jalan, bangun kekuatan di sana sini, dan kekuatan itu kalau ketika saya dapatkan, sudah. Pada satu saat dia akan meledak itu. Jadi tolong ini. Jadi saya lihat ada mungkin satu saya tambahkan sedikit sebelum ini. Tadi ada satu tokoh besar, tapi sayang, saya bilang kita mengalami krisis terhadap orang-orang yang selayak dan sepatutnya diberikan penghargaan. Jadi misalnya kalau saya tidak tahu ini bukan hanya berlaku di Tidore, tapi juga pasti di tempat-tempat lain juga ada orang yang punya kontribusi, dedikasi dan ini yang sangat hebat, tapi negara tidak terlalu memberikan perhatian terhadap orang-orang ini. Misalnya kalau di Tidore ada dua tokoh besar, salah satunya adalah Sultan Jenal Abidin Shah. Sultan Jenal Abidin Shah ini yang mengintegrasikan Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi pada saat itu beliau diundang baik di Konferensi Malino maupun sampai dibawa ke Bali, dan opsi yang dikasih oleh PBB sebagai fasilitator pada saat itu memberikan kewenangan karena Papua berada dalam wilayah Kesultanan Tidore. Maluku secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan itu masuk dalam wilayah Kesultanan Tidore, termasuk Papua sampai di PNG. Nah, karena faktor historis itu, maka PBB sebagai fasilitator menanyakan Papua, dia mau masuk, terserah ada tiga opsi. Pertama, ikut Belanda, masuk di dalam negara Belanda, atau kemudian mendirikan negara sendiri, atau bergabung dengan Indonesia. Tiga opsi itu diberikan oleh PBB dan menyuruh Sultan Jenal Abidin Shah untuk memilih salah satu. Dan tanpa berpikir lagi, Sultan Jenal Abidin Shah dengan hakul yakin, dengan keyakinan penuh, beliau berdiri. Tidore, Papua masuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Tapi sayangnya ketika kita meminta Sultan Jenal Abidin Shah menjadi pahlawan nasional, kita bersungut-sungut, dan saya pada akhirnya saya sudah tidak mau datang bersungut-sungut lagi pada pemerintah pusat. Seolah-olah karena saya punya saudara-saudara, saya punya kakek, saya punya paman mengatakan jangan kita datang meminta-minta lagi. Kalau negara ini dia tahu berterima kasih, tidak perlu kita datang menendahkan tangan, dia datang. Yang pertama, yang kedua, ada satu figur yang lebih tua dari Nuku. Selisihnya dia lahir pada tahun 1712 dan wafat pada 1807. Namanya Imam Abdullah Kadi Abdul Salam. Dia menjadi kadi pada saat bapaknya Nuku menjadi sultan. Kadi itu apa? Kadi itu hakim tertinggi. Oh, hakim. Hakim tertinggi kadi itu ya. Kalau dalam bahasa Maluku Utara disebut Jokalem. Itu kadi ya. Oke. Nah, jadi beliau diusir oleh Belanda, dikeluarkan dari Tidore itu dalam keadaan tangan dan kaki itu diborgol. Dibuang. Jadi dibuang pertama sekali dibuang di tempatnya Abdul. Di Flores? Di Flores dibuang. Tapi di Flores juga dia menyebarkan ini terus, dan Belanda menganggap ini menjadi ancaman. Bahaya juga nih. Ya, kemudian dibuang ke Batavia. Ternyata di Batavia lebih gencar lagi. Akhirnya dibuang ke Saigon. Dari Saigon juga sama, dan akhirnya dibuang sampai ke Afrika bagian selatan, di Cape Town. Tapi ternyata di Cape Town juga sama perilakunya beliau.
Akhirnya beliau dibuang di satu pulau namanya Robben Island. Itu di mana tuh? Di Afrika bagian selatan. Oh, di Afrika Selatan. Robben Island ini yang dimana Nelson Mandela 28 tahun tinggal di dalam penjara itu. Oh, jadi bisa jadi ilmunya itu Nelson Mandela dapat dari beliau ini juga. Jadi Nelson Mandela keluar menurut, karena saya pernah ke Afrika Selatan, ketemu dengan Presiden Afrika Selatan namanya Cyril Ramaphosa. Dan Cyril Ramaphosa menerima kami di Cape Town. Dan dia menceritakan tentang ada satu orang yang datang dari pulau yang jauh, yang saya tidak pernah tahu pulau itu di mana. Dan orang ini diberikan gelar, walaupun pada saat itu belum ini, tapi diberikan gelar oleh Nelson Mandela sebagai pahlawan nasional versi Afrika Selatan. Kenapa? Karena Nelson Mandela bilang, orang inilah yang mengajarkan pada saya tentang hitam dan putih, di mana hitam dan mana putih, mana benar dan mana yang salah. Tidak ada diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih. Orang inilah. Orang ini beragama Islam. Tapi saya tidak memandang dari perspektif itu. Namanya Imam Abdullah Qadi Abdus Salam oleh Nelson Mandela. Saya menempati kamar yang ditempati oleh beliau. Oh, waktu di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan. Masya Allah. Saya. Nah, negara seharusnya tidak perlu lagi membutuhkan orang datang ke satu ini. Negara sebesar ini kan harus dia punya telinga, punya mata gitu. Iya. Sehingga orang-orang begini kan orang yang jadi contoh gitu. Memicu generasi ini untuk bisa bagaimana dia menjadi orang baik-baik lah. Orang Ternate, orang Maluku, orang Tidore, orang Flores. Kata baik-baik itu kan penting. Jadi ketika ada dua menteri yang saya tidak sebut, nanti habis saya sebut namanya, datang ke saya dan kemudian tanya, Sultan mau apa? Sultan mau apa? Ya ke sana kan ada tambang, ada nikel, ada ini dan seterusnya. Dan mungkin kalau dengan itu saya bisa memanfaatkan sebagian itu. Saya lihat-lihat, saya bilang, mohon maaf Pak, saya juga punya kepentingan yang sama juga. Iya, bilang saja apa. Jadi saya bilang, ya, saya punya proyek besar. Apa tuh proyeknya? Apa? Saya punya proyek ini, saya mau jadi orang baik-baik. Oh, enggak benar, saya menjadi orang baik-baik. Karena Indonesia tidak lagi baik, tidak baik-baik. Andai kata kalau saya dengan Bapak orang besar, membantu saya dalam kebaikan, saya percaya Indonesia yang maju dan berkeadilan, berperadaban, itu bukan isapan jempol, Pak. Itu benar-benar akan terjadi. Marilah kita bergandengan tangan untuk menjadi orang baik-baik, Pak. Itu saja. Dia menunduk dan diam. Oh, jadi sempat sebenarnya datang tanya, Sultan mau apa nih? Kami punya nih, terima kasih, cuman padahal itu nikel kan punya saya, Pak. Walaupun saya tidak diberikan kewenangan, mereka ambil semua ke Jakarta. Nikel dan ini semua. Dan kemudian yang ada anak-anak yang di sana yang memprotes itu dikasih tempat di hotel yang dia punya nama penjara, Bui menurut orang di sana. Hari ini. Apakah ini keadilan? Padahal mereka hanya meneriakan saja bahwa ada ketidakadilan. Kemudian disuguhkan hadiah, yaitu ruangan 2x3 dan tidak ada siapapun juga di dalam ruangan itu, yaitu sel, Bui dan seterusnya. Dan kasihan juga. Sebenarnya yang kemarin yang di rame di Raja Ampat itu teman-teman, ada juga kalau teman-teman sering nonton liputan Tempo, liputannya Watchdog, dokumentari dan segala macam, itu ada juga yang di Maluku Utara itu yang Maluku Utara jauh lebih lama. Kalau di Papua hanya di Freeport, Raja Ampat baru. Kalau Maluku Utara sudah lama, Bang. Sementara di GB dan seterusnya. Paling pertama di GB. Di GB itu saya masih kecil, Pak. Umur saya sekarang 61 tahun. Eksploitasi di GB itu, saya mungkin punya umur sekitar 6 sampai 10 tahun. Berarti sudah 50 tahun lebih eksploitasi di GB. Sekarang merangsek masuk ke Halmahera bagian timur, ada lagi di Halmahera bagian selatan, Bacan dan seterusnya. Itu besar-besar, Bang. Itu proyek besar semua tuh. Ini yang masuk di apa? PSN ya.
Ya. Proyek strategi nasional. Proyek. Dibuat seperti itu supaya orang yang ganggu begitu. Betul. Takut-takuti supaya jangan ada berteriak. Biar proyeknya jadi jalan tol begitulah, maksudnya lancar, Lancar. begitulah. Pokoknya kalau sudah ada patok PSN berarti lancar. Siap. Orang laut saja sampai ada pagar. Pokoknya Masya Allah. Allah Akbar. pokoknya begitu. Pokoknya saya doakan semua Sultan semua Siap. dijaga Allah Subhanahu Wa Taala selalu, diberikan kekuatan selalu, Amin. kesehatan. Dan saat ini kita akan masuk di Jamber. Jamber ini namanya Jamaah Bertanya. Iya. Jadi kami lempar-lempar di sosmed. Ada beberapa yang kemudian sudah lempar pertanyaan ke sini. Mari kita baca sebelum kita maghrib ya. Sedikit trivia. Ini kemudian ada sedikit trivia. Pulau Tidore itu yang ada di uang 1000 lama. Yang di belakang gambar Kapitan Patimura ya teman-teman. Ya 1000 lama ya. Itu udah agak susah tuh sekarang kalau teman-teman cari itu. Cuman kalau teman-teman googling aja ada. Nah itu ada Pulau Tidore di situ. Nah saya itu ada salah satu tempat, saya kurang tahu nama tempat, saya lupa. Pokoknya kalau saya ke Ternate, kawan-kawan di Ternate itu ajak, Bang, mari kita ke titik orang ambil itu foto. Jadi gitu, ke titik yang kita bisa foto belakangnya itu persis kayak yang di uang 1000 itu. Cuman kayaknya saya ditipu deh, tidak persis-persis banget. Kayaknya itu harus dari perahu deh, biar persis kayak gitu kayaknya harus dari perahu deh. Kayaknya saya kurang tahu. Nah, kemudian pertanyaan pertama dari Suci Hanifani. Kesultanan bukan soal tahta, tapi soal nilai. Nilai apa sih yang paling Sultan pegang dari tradisi Tidore? Oh, iya. Di Tidore ada pesan leluhur yang mengatakan tagi toma loa sebenari. Loa itu lurus. Ya. Oke. Tagi loa toma loa sebenari. Berjalan pada jalan yang benar. Tidak hanya pada jalan yang benar sih, tapi juga harus tegas dan lurus. Ya. Jadi ada yang lurus tapi tidak benar, dan ada yang benar tapi juga tidak lurus. Ya. Jadi harus sepadan ini, sejalan ya. Ya. Nah itulah yang menjadi satu kalimat. Ada beberapa kata yang dirangkai kemudian menjadi kalimat yang pendek saja, tapi itulah yang menginspirasi pada saya, dan saya selalu mengingatkan kepada handai tolan, saudara-saudara dimanapun orang berada, baik di wilayah Kesultanan Tidore maupun di Indonesia pada umumnya, bahkan orang-orang yang datang dari luar, saudara-saudara saya yang datang dari Afrika Selatan, ada beberapa kemarin ponakan saya sekolah di UIN Jakarta sini, saya juga mengingatkan dan mengatakan ke dia untuk bawa bekal yang separuh ini, bekal yang sepotong saja ini. Berjalanlah di jalan yang lurus dan benar. Insya Allah engkau tidak akan tersesat, walaupun segelap apapun jalan itu. Tapi kalau engkau berada di jalan yang benar dan lurus, tuntunannya hanya satu. Tangan Allah akan turun dan membantu Anda, menuntun Anda untuk sampai kepada tempat yang sebenar-benarnya. Ya, amin, amin. Itu dia. Berikutnya dari Amir Hamzah. Amir Hamzah mengatakan, dia bertanya, Sultan Nuku dikenal jago diplomasi, bukan cuma perang. Menurut Sultan, kenapa strategi itu penting dalam perjuangan? Oh iya, sangat penting. Nuku, kalau perang, betul Nuku dalam peperangan dalam setiap momen itu mengikuti perang. Ada beberapa kali peperangan dan itu sangat heroik. Tapi lebih daripada itu, Nuku punya diplomasi yang sangat hebat. Berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Inggris, berhadapan dengan ini. Sehingga di masa kepemimpinan Sultan Nuku, Nuku itu tidak pernah ditangkap begitu. Nuku tidak pernah ditangkap, satu kali pun tidak pernah ditangkap. Saya pernah sampai di Pulau Gorom, di Bula, itu tempat persembunyian Nuku. Iya. Dan pada saat itu Nuku punya ada anak perempuan versi orang di Gorom, versi orang di Gorom, orang di Bula, di Maluku bagian timur sana. Itu yang beliau agak sedikit ini mungkin menjadi inspirasi bagi kita, menginspirasi kami anak-anak ini. Satu, anak perempuannya dan bahkan istrinya itu dijauhkan dari itu. Sehingga sebab kalau dua perempuan ini, makhluk Allah ini, kalau sampai itu dia akan membantu melemahkan kita di dalam perjalanannya.
sehingga dia menyuruh untuk menyembunyikan anak perempuannya dan juga istrinya bernama Habibah, Boki Habibah, atau orang lebih dikenal yang ini sebutan Geboca. Nah, oleh karena itu yang beliau khawatirkan kalau sampai anak atau istri ini kalau ditangkap akan mengganggu spirit dan semangat perjuangan beliau. Kadang-kadang seperti begitu kan? Ya. Jadi beliau suruh ini diasingkan, disembunyikan. Nah, oleh karena itu setelah diamankan itu, Nuku bebas, Nuku di mana-mana. Nuku perang seterusnya tidak pernah selama 23 tahun. Tangan Belanda tidak pernah menyentuh tubuh suci dari seorang Nuku. Ya. Dan alhamdulillah, sehingga apa yang didengungkan oleh Sultan Nuku selalu disebut sebagai jauh berkati Tuhan yang diberkati. Itu, ya. Jadi diplomasinya sangat hebat. Ada beberapa, mungkin waktunya singkat, ada beberapa tempat yang beliau punya diplomasi itu sangat hebat dalam bentuk surat menyurat. Beliau beraudiensi lewat surat menyurat dengan Belanda dan kemudian yang Spelman, seorang gubernur Belanda. Nah, itu. Jadi bahkan Nuku pada saat itu dibilang siapa tangkap Nuku, ya separuh dari Maluku itu punya dia, diserahkan oleh Belanda. Tapi itu tidak pernah ini. Luar biasa. Luar biasa. Itu ya tentang perjuangan tuh tidak hanya masalah kuat-kuatan tenaga, tapi diplomasi itu penting. Diplomasi, bicara, pemikiran dan segala macam. Berikutnya ada Lukman Hidayat. Apa bedanya jadi sultan dan jadi anggota DPD? Di mana yang lebih berat? Pegang tongkat adat atau mikrofon rapat? Ya. Jadi dua-dua penting. Nah, tapi kalau saya jauh lebih penting adalah menjadi sultan. Lalu orang bertanya, lalu kenapa sudah menjadi sultan, tapi mau calon anggota DPD, mau calon lagi gubernur, gitu kan? Pertanyaan ini kan akan mengarah ke situ. Jadi saya bilang, kalau Sultan Tidore, Sultan Ternate, Sultan Bacan, dan Sultan di mana saja, ini Sultan Jogja. Ya, karena itu daerah istimewa ya. Istimewa. Negara hanya memberikan satu keistimewaan terhadap ini. Kalau Aceh diberikan keistimewaan, tapi tidak ada sultan di sana. Ya. Jadi tetap saja pusat lebih banyak mencekrami kepentingan-kepentingan. Terakhir juga kan 4 pulau juga. Iya, 4 pulau itu udah mau ambil. Jadi iya, karena tidak ada itu, ya. Saya bilang, saya secara simbolis, secara kultural, orang percaya pada saya sebagai sultan. Iya. Tapi saya tidak punya otoritas. Tidak punya otoritas untuk mengeksekusi anggaran. Untuk mengatakan bahwa situasi ini seperti ini. Saya berada dalam wilayah hanya memberikan himbauan saja kepada orang. Sebagai seorang sultan. Himbauan saya bisa didengar, juga bisa tidak. Tapi kalau saya jadi gubernur, saya punya instruksi kalau Anda tidak laksanakan, saya pecat kalian. Iya kan? Anda tidak melihat masyarakat baik-baik, wahai OPD, saya berhentikan kalian. Korupsi saya tangkap. Tapi kalian korupsi sekarang saya mau tangkap bagaimana? Kan tidak bisa. Tidak ada otoritas. Tidak ada otoritas. Nah, oleh karena itulah saya harus sadar dengan situasi dan kondisi ini. Mau tidak mau saya juga harus calon gubernur. Agar supaya impian-impian saya menjadikan Maluku Utara yang baik, benar, dirahmati oleh Allah, saya harus pegang itu. Tapi sayang kesadaran ini belum ada. Ya sudah, saya maklumi, saya punya niat, hanya Allah yang tahu. Dan kemudian kelak saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana Nabiullah Nuh pertanggungjawabkan punya itunya. Saya bukan Nuh, apalagi saya juga bukan Nabiullah Ibrahim. Tapi tidak-tidak mereka berdua ini dijadikan contoh oleh kita-kita yang datang di kemudian hari. Ibrahim walaupun hanya seorang diri, dia tetap berjalan saja. Mau iko atau tidak, saya tetap dengan Allah ini sudah. Saya. Amin, amin. Itu. Dan apapun usahanya gitu, walaupun memang belum tercapai seperti rencananya kita, tapi setiap usaha kita tuh insya Allah sudah ada ganjaran-ganjaran pahala, kebaikan, dan segala sesuatu yang insya Allah persiapkan untuk kita. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Sultan Hussein sudah datang ke sini, ayahanda kita. Saya terhormat sekali. Ini pertama kalinya tenda tanya didatangkan, maksudnya kedatangan Sultan. Ini pertama kali. Nanti mungkin ini membuka jalan untuk sultan-sultan berikutnya yang mungkin datang ke sini. Sultan Mamat mungkin. Insya Allah. Sultan Mamat.
anaknya namanya Hakim. Iya. Ya, depan anak laki-laki Iya, namanya laki-laki. Hakim. Saya suruh promosi di Sultan memang. Nama Hakim Al-Katiri. Insya Allah, Pokoknya Mamat. gitu. Dan mudah-mudahan saya punya kesempatan lagi untuk berkunjung lagi ke Daton Kesultanan Tidore. Karena pada waktu saya ke Tidore saya belum sempat ke Datonnya. Siap, baik. Nanti sempat, kalau itu mudah-mudahan. kita agendakan bersama lah. Insya Allah mungkin di akhir tahun ini atau tahun depan, sehingga orang punya waktu bersamaan. Ya, Jangan amin, sampai Abdur datang saya keluar keluar daerah saya. Jadi kalau sampai di sana, kalau bertepatan waktu, tong datang, tong bisa berkunjung, bukan hanya di Tidore, ada tempat-tempat wilayah di Kesultanan Tidore, ada Oba Utara sampai di Oba Selatan, bosnya juga ada di Papua. Amin, Nah, amin. ya. Mudah-mudahan Ya, kita insya semua Allah. bisa sampai di sana. Indah banget teman-teman. Iya. Ternate Tidore itu indah sekali sumpah. Teman-teman kalau suatu saat bisa ke Indonesia Timur, dua tempat ini teman-teman harus mampir. Ternate Tidore, Maluku Utara ini indah-indah. Sumpah saya ke sana tuh saya kayak nasi kuningnya enak, ikan bakarnya enak. Terima kasih banyak teman-teman dan Iya, sampai terima jumpa kasih. di tenda tanya selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Sultan. Terima kasih semuanya. Sehat walafiat teman-teman semuanya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.